Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Istanto, Prodi Manajemen, NPM 1622020007. Mata kuliah perilaku organisasi dengan konsentrasi nilai sikap dan kepuasan. Pengertian nilai menurut Sigit, nilai adalah keyakinan yang bertahan lama mengenai sesuatu yang dianggap berharga atau penting, mempunyai arti di lingkungan, diprioritaskan. Sedangkan menurut Robin, nilai adalah suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang lebih disukai secara pribadi atau sosial daripada suatu modus perilaku atau keadaan yang berlawanan. Sedangkan menurut Indraha, mengemukakan bahwa nilai dibedakan atas nilai subjektif dan nilai objektif. Nilai subjektif adalah sesuatu oleh seseorang dianggap dapat memenuhi kebutuhannya pada suatu waktu, dan oleh karena itu seseorang tadi berkepentingan atasnya, bernilai atau mengandung nilai bagi orang-orang yang bersangkutan. Sedangkan nilai objektif adalah nilai yang dapat dipelajari sebagai sesuatu yang bersifat objektif. Segala sesuatu yang ada mengandung nilai jika bagi seorang tidak mungkin bagi orang lain. Etika dan moral. Etika merujuk kepada dua hal. Pertama, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta kebenarannya, dan dalam hal ini etika merupakan salah satu cabang filsafat. Dan yang kedua, etika merupakan pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu itu sendiri, yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Sedangkan moral adalah dalam pengertiannya yang mengatur tingkah laku manusia. Moral dalam pengertiannya yang umum menaruh penekanan kepada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus di luar ketaatan kepada peraturan. Sedangkan pengertian sikap atau attitude menurut Kers dan kawan-kawan, sikap adalah suatu kondisi perkembangan individu, kognisinya, perasaannya, dan kecenderungan untuk bertindak terhadap macam-macam objek di lingkungannya yang terorganisasi dalam suatu sistem. Sedangkan menurut Milton tahun 1981, sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungan terhadap aspek lingkungan sosial. Sikap seseorang tercermin dari kecenderungan perilakunya dengan menghadapi suatu situasi lingkungan yang berhubungan dengannya. Ada perbedaan antara sikap dan nilai, meskipun kedua-duanya belief atau kognitif. Pertama, sikap adalah keyakinan atau belief mengenai suatu objek yang khusus mengenai orang atau situasi, sedangkan nilai adalah bersifat umum. Sedangkan nilai adalah keyakinan yang melekat pada diri orang terlepas bagaimana orang lain, sedangkan sikap adalah tanggapan terhadap pihak lain. Ada 5 karakteristik dalam sikap, yaitu pertama, ada objek, yaitu karena ada sesuatu yang disingkapi. Tidak ada sikap tanpa objek. Yang kedua, mengarah karena setiap objek ada arahnya. Jadi sikap mengarah kepada objek yang disingkapi. Yang ketiga, berintensitas atau sederajat. Karena dalam sikap ditanyakan sejauh mana atau seberapa tinggi rendah sikapnya. Yang keempat, berstruktur karena dalam sikap itu ada komponen-komponen yang secara intern terbentuk dalam sendirinya, yaitu komponen kognitif, efektif, yang saling menjalin. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan penilaian dari pekerja, yaitu sejauh mana
pekerjaan secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya. Kepuasan kerja berhubungan dengan sikap dari karyawan terhadap pekerjaan itu sendiri, situasi kerja atau kerjasama antara pimpinan dan sesama karyawan. Kepuasan kerja merupakan sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri, dan hubungan sosial individu di luar kerja. Kepuasan kerja pada dasarnya adalah security feeling, rasa aman, dan mempunyai segi-segi, yaitu segi sosial ekonomi, segi sosial psikologi, dan faktor-faktor kepuasan kerja, yaitu pertama dipengaruhi oleh kepingin atau kesempatan untuk maju. Kesempatan untuk maju dalam hal ini ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh kesempatan, peningkatan pengalaman, kemampuan kerja selama bekerja. Yang kedua, keamanan kerja. Faktor dari sering disebut sebagai penunjang kepuasan kerja, baik karyawan pria maupun wanita. Keadaan yang aman saat mempengaruhi perasaan kerja karyawan selama bekerja. Yang berikutnya adalah gaji. Gaji adalah lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan, dan jarang orang yang mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang yang diperoleh. Manajemen kerja yang baik adalah yang memberikan sesuatu situasi dan kondisi kerja yang stabil sehingga karyawan dapat bekerja dengan nyaman. Berikutnya adalah kondisi kerja. Dalam hal ini adalah tempat kerja, ventilasi, penyinaran, kantin, dan tempat parkir. Yang berikutnya adalah pengawasan atau supervisi. Bagi karyawan yang supervisor dianggap sebagai figur ayah dan sekaligus atasannya. Supervisi yang buruk dapat berakibat absensi dan turnover. Dan berikutnya adalah faktor intrinsik dari pekerjaan. Atribut yang ada pada pekerjaan mensyaratkan keterampilan tertentu, suka dan mudahnya, serta kebanggaan akan tugas akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan. Yang berikutnya adalah komunikasi. Komunikasi yang lancar antara karyawan dengan pimpinan banyak dipakai untuk menyukai jabatannya. Dalam hal ini ada kesediaan pihak pimpinan untuk mau mendengar, memahami, dan mengakui pendapat atau prestasi karyawannya yang sangat berperan dalam menimbulkan kepuasan kerja. Yang berikutnya adalah aspek sosial dalam pekerjaan. Aspek sosial dalam pekerjaan merupakan salah satu sikap yang sulit digambarkan, tetapi dipandang sebagai faktor yang menunjang puas atau tidak puas dalam bekerja. Yang berikutnya adalah fasilitas. Fasilitas misalnya rumah sakit, cuti, dana pensiun, atau perumahan bagi